Oke dokter, kita lanjut ya. Ya dokter Sen. Nah, terakhir kita akan ngomong tentang gejala dok ya, Betul, dan nanti betul. ke penanganan. Betul, betul. Nah, seperti apa gejala-gejala yang bisa dicermati atau diketahui oleh masyarakat? Loh, ini sudah ada tanda-tanda ke arah varises, atau bahkan varises yang sudah lanjut seperti itu. Atau memang ada tingkatan-tingkatan untuk varises itu sendiri, dokter? Silakan. Oke, betul seperti dokter Sen bilang. Jadi kita karena ini disease, penyakit, kita ada penggolongan-penggolongan. Jadi ada penggolongan, sebenarnya tingkatannya dari tingkat 1 sampai tingkat 6. Tapi secara umumnya kalau sudah dia penyakit, jadi pembuluh darah aliran balik itu sebenarnya kalau cuma melebar tidak masalah ya. Seperti umpama kalau kita sering olahragawan atau kalau kita lihat mungkin binaragawan itu pembuluh darahnya besar-besar, itu cuma dilatasi atau pelebaran. Bukan penyakit bukan gitu, penyakit itu. Tapi kalau dia sudah melebar dan berkelok-kelok, tortoise itu baru penyakit. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda pelebaran dan tortoise itu biasanya kita sudah masukkan di tingkat 2. Atau tingkatan klinis 2 dah. Nah, itu harus ditangani. Paling itu masih bisa dengan obat-obatan, dokter? Kalau tingkatan 2 itu harus diperlukan penanganan intervensi kalau di dunia kedokteran itu harus. Nah, mungkin nanti kita ngomong sebentar. Itu nanti mungkin ya. Lanjut dulu sekarang yang gejalanya pada tingkatan yang lanjut kalau kita itu akan terbentuk luka. Itu sudah tingkat, kalau di dunia kedokteran, dunia medis itu tingkat 6 sebenarnya. Kenapa bisa terbentuk luka, dok, dari masalah ini, dok? Jadi seperti yang kita bicarakan tadi itu. Jadi kalau kita ada masalah di gaya hidup, ditambah lagi katup yang itu sudah bermasalah, diperberat dengan kita tidak tahu dan terus-terus melakukan aktivitas yang. Jadi artinya masalah ini sudah berlanjut dalam waktu lama. Sebenarnya ini perjalanan penyakit dari varises itu bukan cuma 1-2 hari. Ini sudah bulanan bahkan tahunan. Sehingga orang yang sering beraktivitas menggunakan high heels sering-sering ya. Jadi artinya sudah berlangsung lama ya? Betul. Jadi kompensasi yang saya bilang itu, pembuluh darah itu pertama dia membesar untuk menampung aliran darah yang harusnya masuk ke jantung, tapi dia balik lagi kan. Kembali ke kaki itu dia melebar dulu. Baru dia berkelok-kelok, itu perlu waktu yang cukup lama. Sesudah itu perjalanan penyakit berikut, aliran darah yang terkumpul di dalam selang itu, di pembuluh darah itu, dia akan merembes keluar karena tidak ada jalan lain toh. Tungkai atau kaki kita, tungkai itu akan terlihat basah terus, jadi lembab. Karena dia lembab, memudahkan terjadi crack. Translokasi kuman gitu ya. Jadi crack, jadi di kulit tuh. Ya, jadi kulitnya lembab dan gampang iritasi betul, gitu. Betul sekali. Yang seperti kita ketahui itu lama-lama timbul luka. Luka itu akan terlihat basah terus meskipun kita obati pakai apa. Biasanya terletak di bagian dalam dari tungkai itu. Karena situ banyak sekali jadi pembuluh darah vena di situ ya. Betul. Jadi karena memang biasanya berkelok-kelok itu di bagian betis gitu kan. Betul. Jadi di daerah situ merembes keluar dia ke jaringan-jaringan lunak, bikin luka, dan lukanya nggak akan sembuh. Itu tahap akhir dari varises ini. Jadi ternyata luka yang nggak sembuh-sembuh ini harus menjadi perhatian. Betul, gitu dok ya. Bahwa ini bukan hanya luka biasa gitu. Mungkin dengan pemberian antibiotik. Masyarakat apa ini, betul. Biasanya kan masyarakat, sudah minum aja antibiotik gitu dok. Nah ini gimana nih kasusnya seperti ini? Jadi ada pasien saya sampai sudah 10 tahun lukanya. Dia 10 tahun lukanya. Lama sekali itu dok. Ya sudah sampai kakinya karena dia basah sudah seperti tunggul pohon yang akar-akar. Karena dia itu sering lembab kan. Jadi ditampal pakai pembalut wanita. Karena dia lembab. Jadi situ sudah lembab, sudah ada bakteri, jamur segala macam. 10 tahun dia begitu. Dia pikir minum obat yang seperti minum obat antibiotik itu bisa sembuh. Itu ternyata persoalannya bukan hanya sekedar di kuman gitu ya. Tapi juga di masalah mau kita minum antibiotik 1 gerobak akan sembuh. Malah itu kan membuat
tubuh kita yang keracunan. Nah, itu. Bisa resisten obat juga. Betul. Jadi ini kita mengedukasi masyarakat supaya kalau memang sudah ada, jangan terlalu lama lah, atau jangan sampai kasip, mereka bilang sudah kasip baru kita tangani. Paling tidak kalau kita sudah melihat ini tanda-tanda pelebaran atau kakinya sudah bengkak dan luka yang tidak sembuh-sembuh kronis gitu, Dok ya. Ke dokter bedah lah. Iya. Datang ke dokter nah, bedah. Selain luka kronis, apalagi yang membahayakan? Mungkin tadi dokter sudah menyinggung sampai bisa menyebabkan kematian. Kok bisa gitu, betul. Dok? Jadi pada kelainan pembuluh darah balik ini, jadi kalau umpama kita itu kan seperti yang tadi kelainan katup. Nah, kalau ada kelainan pembekuan darah, membeku darahnya dan dia di pembuluh aliran balik, bekuan darah itu bisa lepas ke jantung. Jadi artinya ada bekuan darah di ujung-ujung misalnya ya di kaki, Dok. Atau dan masuk kemudian ke terlepas gitu, dia dalam bentuk masih bekuan darah. Iya. Itu. Nah, salah satu penyebab kematian itu bekuan darah itu. Kita bisa bayangkan bekuan darah itu masuk ke pembuluh darah jantung kan? Dia menyumbat jadi serangan jantung atau sumbatan ke paru-paru. Nah, yang kita sebut itu pulmonary emboli sebenarnya, emboli paru. Nah, itu menyebabkan kematian. Yang kelainan di aliran balik yang saya maksudkan tadi, begitu. Wah, harus hati-hati, ini cukup sangat fatal ya, saudara, bahwa ternyata apabila kita tidak segera menangani, membiarkan luka kronis ya secara bertahun-tahun ya, nanti bisa berefek terjadinya gumpalan tadi gitu ya. Bukan cuma morbiditas ya, kesakitan, bisa menyebabkan angka kematian yang kita tidak harapkan. Oke. Nanti bisa menyumbat kayak serangan jantung tiba-tiba gitu, sudden death gitu ya. Nah, ini fatal gitu. Ya, semoga tidak seperti ini nanti ya, para pemirsa sudah mengetahui edukasi ini. Oke, lanjut dokter. Nah, gimana kalau sudah terjadi demikian, dokter? Jadi kita berusaha supaya mengedukasi masyarakat, kebetulan dengan TVRI ini, bahwa varises ini bukan cuma masalah kosmetik, ini masalah penyakit, disease. Penyakit itu jangan sampai jadi serius baru kita tangani, karena penanganan sudah serius itu lebih susah, penyembuhannya lebih susah, memakan waktu lebih lama, padahal kita bisa tangani lebih dini lebih baik. Ya, itu kan pola perjalanan penyakit itu yang saya bilang, dari melebar, baru berkelok-kelok, dan kakinya mulai bengkak. Kita tahu dari awal. Kalau memang kita masih merasa, oh ini mungkin tapi tolong ke dokter lah. Minimal ke dokter umum dulu. Tapi kalau memang kita ke dokter bedah, begitu. Nah, setelah itu apa sih yang akan ditangani oleh seorang dokter bedah gitu untuk penyakit varises ini, dokter? Dan juga barangkali kita harus bedakan ya antara luka karena memang betul-betul varises ini atau luka yang lain, karena kan banyak juga luka ya di kaki gitu misalnya yang tidak sembuh-sembuh juga. Kira-kira seperti apa itu, dok? Betul. Jadi seperti yang dokter Sen bilang, jadi memang setiap luka itu banyak penyebabnya ya, bukan cuma varises saja. Itu sebabnya saya bilang kalau memang sudah ada tanda-tanda dini seperti itu ya, kita melihat pelebaran darah, pelebaran pembuluh darah, apalagi sudah berkelok-kelok, kita harus cari kita harus cari pertolongan ke dokter umum atau dokter bedah. Di dokter bedah itu seperti dokter Sen bilang, mereka akan cari ini penyebabnya dari apa. Apakah pembuluh darah balik atau pembuluh darah nadi? Karena pembuluh darah nadi itu yang bermasalah tersumbat juga bisa bikin luka juga kan? Luka. Seperti pada kaki-kaki diabetes itu masalah di pembuluh darah nadinya. Nah, jadi dokter itu akan berpikir, oh ini ada penyebabnya dari mana ya? Karena seperti dokter Sen bilang, bisa juga ini suatu masalah luka kronis yang keganasan bisa kan itu atau luka kronis yang dari bukan pembuluh darah nadi. Jadi ada tadi dokter katakan mungkin bisa juga menjadi pengetahuan masyarakat bahwa luka yang lembab itu bisa juga menjadi tanda dan benjolan yang berkelok-kelok untuk tahap awal gitu, dok ya. Oke, nah mungkin nanti akan ada penanganan bedah nih. Ini yang ditunggu-tunggu gitu ya. Informasi nanti bagaimana sih untuk tindakan pembedahan ya? Bagaimana mungkin juga komplikasi dari pembedahan itu sendiri gitu. Atau bahkan mungkin ada ketakutan dari masyarakat bahwa wah, saya takut kalau sudah bicara tentang
pembedahan atau dengan. Nah, tadi di sesi terakhir saya katakan betul. bagaimana untuk penanganannya gitu kan? Ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat barangkali. Nah, ada ketakutan mungkin dari masyarakat. Loh, saya nggak mau datang ke dokter bedah. Namanya di dokter bedah itu pasti dioperasi gitu, Dok. Nah, silakan dokter, bagaimana untuk penyakit ini? Oke, seperti yang kita sudah bicarakan sebelumnya, Dokter Sen ya. Jadi dokter bedah itu akan memilah dulu. Betul tidak ini penyakit pembuluh darah balik atau varises. Jadi kalau tanda-tandanya sudah ada seperti itu atau ada ulkus, kita harus bedakan itu seperti Dokter Sen bilang tadi, mungkin dari nadi. Jadi harus atau diidentifikasi dulu gitu kan. Betul itu. Jadi harus diagnosanya harus pas. Perlu tambahan pemeriksaan penunjang itu yang itu. Jadi di Sulawesi Utara di kita ini kita sudah memiliki sarana penunjang untuk memastikan diagnostik itu lengkap. Nah, dan sudah ini kabar baik buat masyarakat Sulawesi Utara ya. Di rumah sakit pemerintah kita di sini, di rumah sakit Prof. Kando sudah lengkap peralatannya untuk mendiagnostik ini. Jadi kita mungkin pasien atau orang yang akan datang itu kita lihat dulu. Kita USG namanya. Itu screening per awal itu kita USG, ultrasonografi. Jadi USG ini khusus untuk pembuluh darah pembuluh darah, betul. Jadi USG Doppler, kita USG pembuluh darahnya. Kita lihat kelainannya ini di mana ini. Bengkak itu bisa di pembuluh darah nadi juga. Jadi apakah ini di pembuluh darah nadi atau di pembuluh darah balik yang seperti kita bilang varises. Arteri atau vena. Nah, betul enggak ada kelainan di katup-katup yang kita bicarakan tadi. Ini bisa dideteksi lewat kita bisa USG deteksi USG. Pemeriksaan USG kita sudah canggih di sini dan sudah lengkap dan bagus, dan kita bisa lihat itu pembuluh darahnya apa kelainan di vena atau arteri. Selain itu kita bisa juga kalau memang itu belum, kita bisa pakai CT scan sebenarnya. Komputer tomografi scan. Khusus untuk pembuluh darah? Khusus untuk pembuluh darah. Jadi CT scan angiografi namanya, atau venografi. Melihat katupnya, melihat itu lebih kalau memang mau lebih lanjut. Tapi dengan USG yang kita punya sudah bisa deteksi sebenarnya. Tapi kalau mau lanjut kita tetap bisa. Umpama kita belum terlalu jelas, kita bisa CT angiografi namanya, CT scan angiografi, dan kita punya. Tapi itu ada komplikasi atau ada syarat-syarat tertentu nggak untuk bisa dilakukan CT scan gitu? Betul sekali. Jadi sebagai dokter dokter bedah, dia harus lihat dulu penyakit-penyakit atau kelainan darah. Kita harus periksa darah dulu. Karena kalau mau CT scan itu termasuk kalau ada gangguan ginjal gitu kan? Kalau ada gangguan ginjal kita tidak bisa. Jadi mungkin cuma USG. Awalnya kita USG. CT scan itu harus orang yang tidak ada gangguan ginjal. Itu pun kalau kita perlu CT scan, ya Dokter Sen ya. Nah, setelah CT scan apa lagi nih? Sebenarnya masih bisa untuk MRI, tapi kalau screening kita dengan USG kita sudah cukup bisa melihat katupnya. Itu kalau kita sudah bisa diagnostik bahwa penyakit ini penyakit gangguan pembuluh darah balik, kita bisa masuk ke tindakan tergantung stadium penyakit. Kalau untuk pemeriksaan laboratorium misalnya, Dok, apa diperlukan atau ada yang khusus gitu? Betul ya. Pemeriksaan laboratorium itu biasanya kita laksanakan sebelum, kalau kita seperti yang tadi ya, memeriksa fungsi ginjal, memeriksa koagulasi faktornya, faktor-faktor koagulasi dari penderita tersebut. Itu saja sebenarnya. Nah, sekarang kita langsung ke penanganan nih, Dok. Untuk bedah sendiri mungkin apa-apa aja sih gitu kan, dan waktu kita memang sangat terbatas, mungkin bisa kita persingkat gitu. Dokter, silakan. Jadi memang orang kalau bilang harus bedah ke dokter bedah itu dioperasi ya, memang pikiran itu ketakutan. Akan tetapi kalau kita pikirkan keuntungan dari tindakan itu masih lebih bagus, banyak keuntungannya daripada kita biarkan penyakitnya. Artinya kan kita melihat pertimbangan resiko dan keuntungannya, risk and benefitnya. Betul. Gitu. Jadi kalau untuk jenis operasinya apa aja sih, Dok? Di kita dengan penanganan varises ini kita bisa sebenarnya operasi terbuka ya. Kita angkat pembuluh darah yang sudah berkelok-kelok dan melebar itu kita angkat. Jadi operasi terbuka. Tapi sekarang kita ada fasilitas yang lebih canggih, minimal invasif di dunia kedokteran. Artinya tidak perlu sayatan yang besar ya? Betul. Kadang-kadang kita cuma lokal saja suntik
Iya, cuma suntik kram gitu suntik ya. kram di lokasi itu. Jadi dengan kita sayatan yang kecil. kecil, Gitu. endovenous namanya. Jadi Iya. terapi endovenous ya. Minimal invasif. Jadi luka sayatan kecil tapi hasilnya excellent. Iya. Buat apakah untuk kosmetik atau untuk pengobatan itu bagus. Dan kita sudah lengkap ya, ada bisa pakai sudah dilaksanakan di Sulawesi Utara. Sudah Dok, banyak kali kita dengan radiofrekuensi atau endovenous laser ataupun pakai dengan glue ini yang shield gimana itu. nih maksudnya? Nah, yang pakai glue yang terakhir ya, kita cuma masukkan kateter, kemudian Kateter kita untuk pembuluh darah. pembuluh darah balik itu kemudian kita lem, dilem. Itu kadang-kadang jadi menutup pembuluh darah aliran yang sudah rusak tadi itu ya. betul sekali, Dokter Sen. Jadi Nah, kalau pembuluh darah ditutup nanti gimana nantinya, Dok? sama seperti umpama ya kita, jadi yang kita tutup atau kita angkat operasi itu adalah pembuluh darah yang sudah rusak atau disease penyakitnya. Tapi yang pembuluh darah yang normal lain itu masih kita bisa biarkan. berfungsi secara jadi, baik gitu ya. Jadi ketakutan masyarakat bahwa angka kesakitan atau apa, memang tetap ada komplikasinya. Namanya pengobatan tetap ada ya. Tidak perlu masyarakat terlalu khawatir gitu Betul kalau sekali. bicara tentang operasi, apalagi sudah ada operasi yang minimal invasif betul, gitu ya. Dan sudah dilaksanakan di Sulawesi Utara. Bersyukur kita sudah punya alat dan kemampuan dan tenaga untuk itu, Dr. Sen. Luar biasa. Nah, Dok, barangkali untuk menit-menit terakhir ini mungkin kesimpulannya, Dokter, dari ngobrol-ngobrol kita yang panjang lebar tadi gitu. Silakan, Dok. Nah, jadi saya sebagai dokter bedah ya, khususnya bedah pembuluh darah, untuk mengedukasi masyarakat ya di Sulawesi Utara dengan program TVRI Sehat ini, juga dengan program Fenwick di dunia internasional, di dunia kesehatan ini, mengharapkan supaya apabila ada kelainan pembuluh darah balik itu kita secepatnya cari pengobatan. Jangan tunda dulu, jangan membesar dulu, jangan sudah melebar atau muncul sudah komplikasi sampai harus amputasi kaki gitu betul. ya. Itu bisa juga kan, Dok? Jadi alangkah baiknya kita sedini mungkin cari pengobatan. Dan mudah-mudahan dengan program ini, edukasi ini, masyarakat banyak yang tergerak untuk itu, Dokter. Walaupun untuk tahap awal bisa juga dengan obat-obatan minum, tapi ada juga untuk penanganan operasi gitu, seperti itu. Itu yang saya katakan tadi. Jadi kalau dia masih state dini, mungkin kita tidak perlu tindakan yang agresif kan. Jadi secepat mungkin kita bisa, mungkin dengan pada stadium 1 atau stadium 2 awal kita bisa cuma mungkin dengan stocking, kompresi mungkin ya, tapi secepatnya kita cari pertolongan itu. Jadi itu bisa juga dengan non operatif sebenarnya apabila datang ke sedini mungkin. ya, Betul sekali. untuk mendapatkan penanganan seperti itu, Dok ya. Okay. Nah, barangkali pesan dokter untuk para masyarakat umum gitu. Bagaimana supaya tips biar kita selalu mengingat bahwa vena ini adalah hal yang sangat penting. Ya, betul. Ya, jadi satu pola hidup sehat kita ya. Jadi pola aktivitas kita, mungkin kita sering berolahraga, aktivitas fisik meskipun jalan sehat dalam sehari mungkin 30 menit kita jalan, itu mengurangi banyak penyakit. Kedua, mungkin apabila kita mendapati tanda-tanda seperti itu, jangan ragu untuk mencari pertolongan atau cari pengobatan, karena kalau sudah lanjut pengobatan itu akan lebih lama dan lebih susah. Saya kira itu mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Oke, Dokter, terima kasih atas bincang-bincang kita ya di hari ini, dan semoga bisa memberikan wawasan dan tentunya manfaat bagi masyarakat ya, bahwa ini sangat penting dan ada langkah-langkah pencegahan bahkan sampai pengobatan di Sulawesi Utara sendiri sudah canggih gitu ya, dengan berbagai tindakan minimal invasif. Dan dokter, terima kasih atas kesempatannya. Ya, tetap semangat, Dokter. Tetap sehat. Tetap sehat ya. Ini dokter selalu awet muda saya lihat. Ini senior saya. Terima kasih, Dokter. Baik, dan kita akan mungkin bisa di lain kesempatan kita akan bisa ngobrol-ngobrol lagi, Dok ya. Baik. Ya, dan saudara, demikian info sehat kita untuk hari ini. Kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik yang lain. Tetap sehat, semangat.